Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ja'far Sodik, NIM 21103011057. Saya dari kelompok 3 izin mempresentasikan teknologi terbaru dalam pompa TCU. Pendahuluan. Pompa air merupakan salah satu komponen utama pada setiap rumah tangga karena pompa air merupakan media utama dalam pengolahan sumber air yang dihasilkan oleh sumur, di mana pompa ini berfungsi sebagai penyalur air yang ada pada sumur untuk dimanfaatkan. Karena dalam penggalian untuk kedalaman sumur pada dataran rendah, rata-rata kedalaman sumur yang dibutuhkan adalah 4-10 meter. Sedangkan untuk dataran tinggi, untuk kedalamannya memiliki rata-rata lebih dari 20 meter. Pemakaian pompa dalam suatu industri memiliki peran yang banyak sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Selain sebagai alat utama proses produksi, pompa juga digunakan sebagai sarana penunjang proses produksi. Teknologi terbaru dalam pompa TCU. Pompa TCU adalah sejenis pompa yang diinstalasi pada sistem temperatur kontrol unit atau TCU. TCU adalah temperatur kontrol unit, adalah sebuah part mesin produksi yang merupakan serangkaian dari beberapa part menjadi unit instalasi piping yang mempunyai fungsi sebagai pengontrol temperatur pada benda kerja mesin dengan menggunakan media sirkulasi air dan sistem. Di sini ada gambar sistem TCU. TCU adalah perangkat yang digunakan untuk mengatur suhu cetakan injeksi, cetakan tiup, ekstrusi, atau proses plastik lainnya dalam kisaran sempit untuk memastikan kualitas TCU dapat menaikkan suhu dengan pemanas internal dan mendinginkan dengan menukar langsung dengan air bersuhu lebih rendah atau melalui penukaran panas dan efisiensi. Fungsi TCU yang pertama, untuk mengontrol suhu dalam sebuah sistem atau perangkat, mencangkup pengaturan suhu yang diinginkan dan memantau suhu secara real time untuk memastikan suhu tetap dalam rentang yang diinginkan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mendeteksi suhu berlebih dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah overheating, melibatkan penggunaan sensor suhu yang akurat dan sistem pengendalian yang responsif. Media yang digunakan dalam sistem TCU. Yang pertama, air atau fresh water. Air dalam sistem TCU adalah untuk mendinginkan sirkulasi pada benda kerja. Jika benda kerja mengalami overheat atau temperatur benda kerja terlalu panas melebihi setting standar. Yang kedua itu steam atau uap panas. Steam atau uap panas ini berfungsi di sistem TCU untuk memanaskan sirkulasi air pada benda kerja jika benda kerja mengalami overcool atau temperatur benda kerja di bawah setting standar. Bagian pada rangkaian sistem TCU yang pertama itu ada motor pump TCU. Motor pump adalah satu unit part yang terbentuk dari gabungan antara motor drift dengan pump atau pompa air. Motor pump berfungsi untuk memompa air atau water fresh agar air tersebut bisa bersirkulasi ke
piping unit TCU dan benda kerja. Exhanger adalah salah satu part pada TCU yang berfungsi sebagai media masuknya sirkulasi steam untuk memanaskan atau menaikkan temperatur sirkulasi air jika terjadi temperatur drop atau overcool dari settingan. Nah, yang ketiga ini ada flow gas water. Flow gas water adalah salah satu part mesin yang berfungsi sebagai indikator flow atau aliran temperatur aliran atau sirkulasi air yang berada di temperatur control unit atau TCU. Dengan adanya flow glass pada instalasi TCU, maka kita bisa mengetahui besar kecil volume air di dalam sirkulasi TCU dan ada atau tidaknya sirkulasi air di dalam TCU tersebut. Yang keempat ini ada water strainer. Water strainer adalah salah satu part TCU yang berfungsi sebagai filter atau saringan untuk menyaring sirkulasi air di dalam temperatur kontrol unit dari kotoran yang ikut di dalam sirkulasi tersebut. Yang kelima ada hand valve. Berfungsi sebagai pintu keluar masuknya suplai air dan steam di dalam sistem sirkulasi TCU. Dengan hand valve kita bisa mengatur volume air atau steam yang akan masuk atau keluar di dalam sistem TCU secara manual. Yang keenam ada solenoid valve. Pada dasarnya mempunyai peran yang sama seperti hand valve, hanya berbeda di cara kerjanya saja. Untuk hand valve cara kerjanya buka tutup dengan manual, sedangkan cara kerja buka tutup solenoid valve secara otomatis sesuai program TCU. Yang ketujuh itu ada pressure gauge. Pressure gauge adalah salah satu part di instalasi TCU yang mempunyai fungsi sebagai pengukur besaran tekanan air atau steam yang ada di dalam instalasi TCU tersebut. Dengan menggunakan alat ukur berupa pressure gauge, maka kita bisa mengetahui berapa besar tekanan air dan steam yang kita pakai pada sirkulasi di TCU tersebut. Nah, yang kedelapan ini ada thermocouple, yaitu salah satu part di TCU yang mempunyai fungsi sebagai detektor temperatur air yang ada pada sirkulasi TCU atau temperatur kontrol unit. Dengan thermocouple kita bisa mengetahui seberapa panasnya aktual kondisi air yang sedang sirkulasi di dalam sistem TCU tersebut. Thermocouple juga mempunyai tugas untuk mendeteksi beberapa panas atau beberapa besaran temperatur pada sirkulasi air di TCU unit yang kemudian akan dikirim ke controller. Yang kesembilan itu ada flexible hose. Flexible hose merupakan salah satu part dari sistem TCU temperatur control unit yang memiliki fungsi sebagai perantara sirkulasi air dan steam dari satu part ke part lainnya. Karena media yang melalui flexible hose bersifat panas, maka untuk bahan flexible hose harus yang kuat dan tahan terhadap air panas dan pressure tinggi. Yang ke-10 itu ada piping, yaitu serangkaian pipa yang dirangkai menjadi unit dengan part TCU lainnya sebagai rangkaian instalasi sebagai jalur sirkulasi water TCU. Yang ke-11 itu ada steam trap. Adalah salah satu part TCU temperatur unit yang berfungsi untuk membuang steam yang sudah kondensat di piping drain steam agar kondisi temperatur
steam selalu terjaga dan stabil. Nah, di sini ada contoh konfigurasi siklus dari sistem TCU. Yang pertama itu dari ini pump dulu, pompa, terus dari pompa itu dingin, terus menuju ke ini menjadi panas, lalu ke mall lagi. Di mall itu didinginkan, lalu ke cooling valve. Nah, di sini ada kelebihan dari sistem TCU, pengaturan suhu yang persis. Sistem TCU pada pompa memungkinkan pengaturan suhu yang sangat presisi. Hal ini penting dalam banyak aplikasi di mana suhu yang tepat harus dipertahankan, seperti dalam proses industri atau sistem pemanas atau pendingin. Yang kedua itu perlindungan terhadap overheating, yang mana TCU dapat mendeteksi suhu berlebih pada pompa dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap overheating. Yang ketiga itu penghemat energi, yang mana TCU dapat membantu mengoptimalkan penggunaan energi dengan mengatur suhu operasi pompa secara efisien. Yang keempat itu pemantauan dan pengendalian. TCU memungkinkan pemantauan suhu secara real time dan pengendalian jarak jauh. Yang kelima itu proteksi dan keamanan. Sistem TCU dilengkapi dengan fitur proteksi dan keamanan seperti alarm suhu tinggi atau shutdown otomatis jika suhu mencapai batas yang tidak aman. Kekurangan sistem TCU, yang pertama itu ada biaya, yang kedua itu kompleksitas, yang ketiga itu ketergantungan pada listrik. Kesimpulan dari pompa temperatur kontrol unit adalah jenis pompa yang bertanggung jawab untuk mengontrol suhu dalam suatu sistem. Pompa ini digunakan untuk mengalirkan fluida panas atau dingin dan menjaga suhu yang diinginkan dengan sistem pemanas atau pendingin. Tujuannya adalah untuk mencapai dan mempertahankan suhu yang diatur agar sesuai dengan kebutuhan sistem yang menggunakan pompa TCU tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.